memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk, Bu Guru absen dulu ya hari ini. Yang tidak masuk siapa? Mumtaz sama siapa? Cuma Mumtaz saja. Yang lainnya masuk semua? Masuk semua ya, sehat semua ya. Masih semangat? Semangat ya. Di sini silakan belajar. Jadi harus semangat, apalagi masih pagi. Ya, makanya harus semangat ya. Asam basa. Pernah nggak kamu belajar tentang asam dan basa? Pernah apa enggak? Di mana kamu belajar? SMP. Apakah semuanya sudah belajar tentang konsep asam basa atau belajar tentang larutan asam ataupun basa? Ada yang belum pernah? Mungkin yang belum pernah siapa angkat tangan? Pernah semua ya belajar tentang larutan asam dan basa? Pernah merasakan manis seperti asam, pahit, getir, pernah apa enggak? Nah, contohnya apa? Siapa yang bisa maju? Yang pernah merasakan rasa asam? Apa kira-kira? Apa? Jeruk. Apalagi ada yang bisa? Yang pernah merasakan asam? Asam. Tahu asam mana? Apa? Mangga muda. Apalagi mungkin yang rasanya getir atau pahit. Oh, asam. Kenapa kok bisa rasanya asam? Masak. Kenapa kok masak? Ada apa? Karena Kalau pH-nya kurang dari 7, berarti larutan tersebut termasuk larutan asam. Sedangkan jika pH-nya yaitu lebih besar dari 7, maka larutan tersebut termasuk larutan basa. jadi gini ya, kenapa kok bisa asam? Kenapa kok bisa basa? Karena di situ kenapa kok bisa asam? Karena dia bersifat asam. Karena zat yang terkandung dalam senyawa bahan tersebut itu ada asamnya. Ya. Terus di sini kita sekarang ada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang cara mengidentifikasi asam ataupun basa. Salah satunya dari ciri-cirinya tadi. Kalau asam, rasanya apa tadi? Basa. Kalau basa, pahit atau getir. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep asam basa Arrhenius. Jadi kita itu di sini akan belajar tentang konsepnya asam basa menurut Arrhenius. Untuk hari ini kita akan melakukan identifikasi tadi ya. Ada akan menjelaskan konsep asam basa, terus akan melakukan identifikasi. Yang dinilai nanti Ibu akan menilai penugasannya. Jadi kalau penugasan kita dikasih soal. Terus ada lagi nilai sikapnya. Nilai sikapnya apa? Keaktifannya. Yang kedua nanti itu anak-anak akan dinilai dari kerjanya pada saat kita praktikum keterampilannya. Kan kalau tadi itu kamu bisa menentukan ini asam ini basa dari rasanya. Gimana kalau dia itu air aki? Bisa tak dicicipi? Tidak bisa dicicipi. Gimana kalau sabun cuci? Kamu mau mencicipi sabun cuci? Tidak. Bagaimana caranya? Kira-kira apa yang kalian rumuskan dari permasalahan ini? Ada yang bisa? Mungkin nanti kita bisa mengidentifikasinya melalui cara yang alami seperti pakai kunyit atau air mawar, itu lewat kertas lakmus juga, atau nanti lewat cairan seperti phenylethylamine. Jadi nanti dirumuskan masalah itu ada temannya tadi
bagaimana cara mengidentifikasi asam atau basa pada makanan yang tidak bisa dicicipi. Salah satunya tadi temannya bilang dengan menggunakan lakmus bisa. Bapak nanya, kalau misalnya terkena kunyit, ya terkena kunyit, kalau di bakso ini tangan ibu terkena kunyit, warnanya jadi apa? Kuning. Ketika ibu bakso dengan sabun, warnanya jadi apa? Merah. Kenapa bisa berubah warna? Jadi nanti anak-anak akan mengidentifikasi kenapa kok bisa berubah jadi warna merah. Itu adalah suatu permasalahannya. Nah, nanti hari ini kita akan melakukan identifikasi dan mengetahui konsep asam basa. Kenapa kok bisa menjadi merah? Ini tangan ibu jadi merah apa ya? Enggak. Ya, jadi merah ya. Ya, karena terkena sabun. Karena dicuci jadi terkena sabun tadi. Ya. Sekarang anak-anak berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5. Sudah? Sesuai dengan kelompok yang ibu bagikan kemarin. Sudah apa? Belum? Sudah semuanya ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Ibu bagikan LKPD, masing-masing kelompok mengambil LKPD-nya sama bahan ajarnya. Pengambilan satu-satu setiap kelompok bahan ajarnya. Nanti anak-anak di sini akan melakukan identifikasi. Dari identifikasi itu, selain mengidentifikasi, anak-anak akan menjelaskan konsep asam basa menurut Arrhenius. Anak-anak bisa mencari di internet maupun buku yang sudah anak-anak bawa. Tadi ya, sudah bisa dari bahan ajar yang ibu berikan. Ya. Silakan untuk menyiapkan untuk identifikasi asam basanya, bisa ambil alat dan bahannya. Kemarin sudah bawa bahan apa enggak? Sudah sesuai dengan yang ibu perintahkan yang kemarin? Sudah semua ya? Silakan diambil, dikeluarkan bahannya. Sudah siap semuanya, silakan melakukan penyelidikan sebelumnya. Di situ kamu lihat dulu LKPD-nya. Kalau belum ada langkah kerjanya, silakan bisa cari di internet ataupun di buku, mungkin sebagai referensi, ataupun di YouTube. Siri. Identifikasi apa saja ini? Kita sekarang suka melawan Tadi yang mau diidentifikasi itu ada MB, ada larutan dalam, ada juga, terus apa lagi itu tadi? Kunyit itu sebagai apa? Yang mau diidentifikasi sifat larutan asam basanya apa? Cuma sebagai indikator. Itu sebagai indikator apa yang mau diidentifikasi? Kunyitnya
melakukan percobaan. Untuk langkah-langkahnya, kami menguji larutan asam basa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan indikator alami. Yang kedua, menggunakan kertas lakmus. Untuk sebelum kita ke percobaan, kita ketahui bahwa larutan asam basa menurut Arrhenius yaitu larutan yang apabila sifatnya asam itu akan menghasilkan ion H+, dan apabila sifatnya basa itu akan menghasilkan ion OH- buatlah ekstrak bunga mawar. Yang kedua, buatlah ekstrak kunyit untuk menguji apakah suatu larutan itu sifatnya basa atau asam. Untuk yang langkah yang ketiga, siapkan bahan yang akan diidentifikasi seperti kita menggunakan larutan garam, larutan cuka, binding, larutan sabun, dan larutan daun sirih. Langkah yang keempat yaitu siapkan plat tetes. Yang kelima, masukkan larutan yang akan diidentifikasi ke dalam plat tetes sejumlah 2. Yang satunya untuk ekstrak bunga mawar dan yang satunya lagi untuk ekstrak kunyit. Yang ketujuh, teteskan ekstrak bunga mawar ke dalam larutan yang akan diidentifikasi dan lihatlah berubahnya. Untuk yang ketujuh, yang terakhir, teteskan ekstrak kunyit ke dalam larutan yang akan diidentifikasi dan lihatlah berubahnya. Untuk hasilnya, setelah kita melakukan uji coba indikator alami, kita mengetahui bahwa di situ larutan garam. Jika ditaruhkan ekstrak kunyit maka warnanya akan kuning, dan jika diberi air mawar maka warnanya keruh. Sifat larutan garam adalah netral. Larutan sabun, ekstrak kunyit warna oranye, air bunga mawar warna merah muda, dan sifat larutannya adalah basa. Larutan blimbing, ekstrak kunyit warnanya kuning, jika air bunga mawar warnanya merah muda, dan sifat larutannya adalah asam. Larutan daun sirih, ekstrak kunyit hijau, air bunga mawar warnanya jingga, sifat larutannya basa. Cuka, ekstrak kunyit warnanya kuning, air bunga mawar warnanya merah muda, dan sifat larutannya adalah asam. Langkah-langkah untuk melakukan identifikasi sifat kertas lakmus. Pertama, siapkan kertas lakmus merah dan biru. Kedua, masukkan larutan yang akan diidentifikasi ke dalam plat tetes sejumlah 2. Ketiga, celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan yang akan diidentifikasi dan lihatlah perubahan warnanya. Yang keempat, celupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan yang akan diidentifikasi dan lihatlah perubahan warnanya. Dan hasil pengamatan yang sudah kami lakukan, yang pertama, bahan larutan garam. Perubahan warnanya, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru biru. Sifat larutannya netral. Yang kedua, bahannya larutan sabun. Warnanya lakmus merah biru, lakmus biru biru. Sifat larutannya basah. Yang ketiga, larutan daun sirih. Perubahan warnanya, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru merah. Sifat larutannya basah. Bahan larutan blimbing, perubahan lakmus merah merah, lakmus biru merah, dan sifat larutannya asam. Dan juga perubahan warnanya, lakmus merah merah dan lakmus biru menjadi merah, dan sifat larutannya asam. Sudah? Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Mungkin ada yang tidak sama atau bertanya? Silakan. Masih tentang larutan daun sirih. Hasilnya yaitu dengan menggunakan lakmus merah. Kan yang buat lakmus merah kita menjadi merah dan lakmus biru kita menjadi merah. Dan sifat larutannya yaitu basah. Kenapa bisa? Sedangkan sifat larutannya kan seharusnya kalau merah tetap menjadi merah dan biru tetap menjadi merah, itu kan harusnya asam. Kenapa bisa kok basah? Makasih. Tadi kenapa seharusnya kalau lakmus merah warna merah, lakmus biru warna merah itu seharusnya larutannya asam? Kenapa kok di sini daun sirih saya jawab sifat larutannya basah? Ini mungkin kan tadi bilangnya kalau kita nggak pakai indikator alami atau yang ekstrak yang lakmus, kertas lakmus, itu kan kita bisa dicicip. Kan daun sirih kan yang pernah dicicip daun sirih itu kan rasanya ada getir ya. Nah di situ kan sifat
coba dengan menggunakan kertas lakmus, itu kok warnanya merah, semuanya merah. Nah itu mungkin karena dari kitanya sendiri tadi pas ngelarutin ekstrak daun sirinya itu mungkin tercampur dengan bahan yang sifatnya asam. Sedangkan pH daun sirih itu rendah, pH basanya itu mungkin terlalu rendah. Jadi bila tercampur sama zat yang memiliki larutan sifatnya asam, itu akan berubah menjadi asam. Mungkin itu dari kesalahan kita yang tadi mengekstrak daun sirih. Dan juga pH daun sirih itu mungkin terlalu rendah, makanya jadi menjadi asam. Sedangkan sifat yang asin itu adalah basa. Soalnya pas dicicip itu ada pahitnya. Mungkin itu bisa diterima. Mungkin sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada yang presentasi dan ada yang menanggapi. Apakah hasilnya semuanya sama? Ada yang berbeda? Kelompok berapa yang berbeda? Kelompok satu, apa yang berbeda? Yang lainnya sama semua? Yang di mana? Yang berbeda? Yang daun sirih. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan larutan asam ataupun basa itu dapat diidentifikasi menggunakan indikator alami. Yang digunakan bisa menggunakan tadi air mawar, bisa. Ada lagi menggunakan ekstrak kunyit. Ya, bisa sebenarnya itu bisa menggunakan apa lagi? Bisa menggunakan itu kulit manggis, itu bisa digunakan untuk indikator alami. Jadi banyak yang dari alam itu yang bisa digunakan indikator. Berarti kalau lakmus merah jadi biru, kalau lakmus biru tetap biru. Ya, itu kesimpulannya. Mungkin di sini Alvin, asam menurut Arrhenius itu apa? Menurut Arrhenius dijelaskan bahwa asam spesies yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Dan jika basa jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H-. Saya kasih reward karena dia juga aktif, dia sudah selesai semua terlebih dahulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Untuk pertemuan minggu depan nanti kita belajar tentang konsep asam basa, Bronsted, Lowry, sama Lewis. Dipelajari ya? Itu sudah di bahan ajarnya sudah ada. Nanti ibu kasihkan link untuk belajar di YouTube juga. Ya, nanti ibu kirim ke grupnya. Ya, sudah? Gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Senang. Kenapa kok senang? Bisa praktek, bisa mengamati secara langsung. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk mungkin dipimpin berdoa lagi. Yang lainnya, ketua-ketua kelasnya tetap yang memimpin berdoa. Ketua-ketua kelasnya, ayo Alvin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nanti kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.